Bosan menyantap nasi untuk menu makanan keluarga sehari-hari? Bihun mungkin bisa jadi solusi. Meskipun hanya menu sederhana, bihun bisa diolah menjadi beragam sensasi lezat. Bahan makanan yang satu ini memang dikenal praktis, murah meriah, dan mudah ditemukan, sehingga bisa dimasak kapan saja. Bihun atau yang sering juga disebut mie putih terbuat dari tepung beras atau tepung jagung. Dalam bentuk kering, bihun berwarna putih kusam dan teksturnya rapuh, mudah patah. Pembuatan bihun kering dimulai dengan pencucian bahan baku beras atau jagung, kemudian digiling basah menggunakan mesin giling. Tahap berikutnya adalah pengepresan dengan hydraulic press atau pengepresan tradisional. Hasil pengepresan dimasak sampai matang selama 1 jam. Adonan yang telah masak dibentuk menjadi lembaran, lalu dimasukkan ke dalam pencetak. Bihun yang telah dicetak kemudian dimasak lagi dan didinginkan. Setelah kering, bihun siap dikemas. Bihun menjadi menu makanan yang merakyat karena selain harganya yang cukup terjangkau, bihun juga memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Inilah yang membuat sebagian orang berdiet dengan memanfaatkan bihun sebagai pengganti nasi. Karena itu kan dari beras ya. Mungkin aku lebih senang beras. Bihun goreng. Kering enak gitu ya. Jadi pakai bakso, pakai sosis gitu. Saya senang ya bihunnya dibikin seperti bakso seperti sekarang, digoreng karena lembut ya. Lembut terus mengenyangkan. Meski banyak digemari, tak sedikit pula beredar mitos seputar bihun di masyarakat. Ada yang justru takut mengkonsumsi bihun karena disinyalir mengandung plastik atau zat yang berbahaya bagi kesehatan. Benarkah demikian? Bagaimana fakta di balik anggapan-anggapan tersebut secara medis? Simak pembahasannya berikut ini. Waduh, sedap banget sedap ya. Ini Itu tadi sedang makan siang ini kayaknya kepikiran untuk bikin bihun goreng pakai cabe, pakai ya kan? acarnya. Ya kan? Aku udah gitu tambah nasi. Tambah nasi, double dong Pak karbohidratnya. Gimana sih Pak? Ya, tapi enak nasi panas-panas, dikasih bihunnya, ke sambelnya, digabung. The best. Muat ya Pak ya? Muat langsung ya, di perut saya. Aduh. Makasih ya Renita. Padahal tahu nggak sih katanya nih kalau misalnya nasi itu diganti bihun katanya bisa jadi diet. Oh gitu, jadi nggak usah pakai nasi lagi. Waduh pengen dong. Nah makanya bener atau enggak mitos atau fakta langsung aja kita tanyakan dengan Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Apa kabar? Silakan dok. Dok, ini pasiennya sudah hadir di sini. Ini belum datang-datang ke tempat dokter nih, mau dicek nih lemaknya. Saya langsung ngeliat. Oh, semua mata tertuju padamu. Nah ini penasaran nih dok, ini sebenarnya boleh nggak tuh nasi dikasih bihun itu gimana tuh? Atau Jadi mungkin gini. boleh nggak tuh? Kalau sedikit-sedikit porsinya akhirnya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan orang itu boleh saja. Tapi yang masalah nasinya segunung, bihunnya juga banyak. Iya. Akhirnya itu yang disebut double karbohidrat. Jadi 2 sumber karbohidratnya dari 2 macam. Ya, Kalau itu besi biasanya gunung apa? Gunung Krakatau. segunung juga sih dok, itu makanya jadi begini kali ya dok. Aduh. Itu enak banget kalau nasi panas-panas dikasih. Tapi sebenarnya ini sebenarnya terbuat dari apa sih dok ini bihun nih dok? Ini terbuat dari tepung beras. Beras juga ya. Terus satu lagi ada jenis bihun dari tepung jagung. Gitu. Ya, nah itu ada perbedaan. Nah, jadi tadi seperti aku dibilangin tadi sama Renita kalau misalnya ternyata ini bihun bisa dibuat untuk diet. Itu diet, Dok. fakta atau mitos? Karena mengenyangkan. Katanya tuh mengenyangkannya lebih lama. Mitos atau fakta dok? Itu fakta. Yeah. Kalau ada kalaunya. Ada kalaunya. Kalau bihunnya dari tepung yang jagung. Oh, Bihun gitu. kan ada yang jagung, ada yang beras. Kalau jagung itu menyebabkan kadar gula darah naiknya itu lebih lambat dibanding bihun tepung beras. yang tepung beras. Gitu ya, Itu jadi- satu. Itu kan salah satu faktor pilihan makanan buat orang-orang yang sedang mau menurunkan berat badan. Jadi bihun. Kenyang, Ya. kenyangnya lama. Begitu. Supaya dia nggak nyemil. Supaya Nggak Mau ngambil banget itu, makanan aku lagi. mau banget itu Iya. dok. Terus yang dari jagung itu, bihun jagung,
dia juga mengandung serat. Itu begitu. kelebihannya. Wow, jadi Kalau bagus yang banget ya. tepung beras gini nggak ada, karena dia buat dari beras utuh, kemudian diolah, jadi Baik, bihun. Dok. Oke, nah ini juga berhubungan nih dok. Ada beberapa pasien misalnya yang diabetes, takut makan bihun. Ini sebenarnya gimana nih dok? Mitos atau fakta bahwa orang dengan diabetes tidak boleh konsumsi bihun? Jadi buat atau orang fakta, Dok? diabetes, itu fakta. Fakta? Kalau ada kalah. Iya. Jadi kalau dia ngambilnya bihunnya yang dari Tepung beras. jagung. Oke, jagung. Karena yang ada yang disebut namanya indeks glisemik. Indeks glisemik itu kalau kita makan bahkan makanan karbohidrat seperti nasi, roti, bihun, itu kecepatan naiknya kadar gula darah di dalam darah kita itu disebut glycemic index. Glycemic Index. Nah, yang jagung, bihun jagung, glycemic indexnya lebih rendah dibanding yang beras. Padahal orang diabetes itu harus pilih yang glycemic indexnya rendah. Berarti boleh Boleh, tapi bihun yang jagung. bihun jagung. Tapi tetap ada takarannya. Takarannya, oh gitu. Gitu. Bukan sama sekali nggak boleh. Boleh, tapi ada takaran. Baik dok, nah ini katanya ini fakta atau mitos dok. Konsumsi bihun itu dapat memperlancar pencernaan dok. Fakta atau mitos? Memperlancar pencernaan itu fakta kalau dia makan bihunnya yang ada seratnya. Oh, Jadi jagung jagung. lagi. Iya, Jagung bihun lagi dari berarti jagung. ya. Karena kenapa? Karena pencernaan kita lancar kalau kita cukup makan serat Itu dan dia. cukup minum air. Betul. Jadi kalau yang bihun dari beras itu mungkin Nggak ada efeknya Nggak ada ke efeknya. pencernaan karena Karena dia nggak ada seratnya. hampir sama Aduh, dengan kalau Bekti udah makannya bihun tepung beras, habis itu tambah nasi lagi ya kan? itu Luar enak biasa. soalnya. Oh enak ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya masih ada. Kandungan karbohidrat bihun sama dengan mie. Mitos atau fakta dok? Itu fakta. Fakta. Kenapa? Fakta. Karena bihun dan mie itu terbuat dari sama-sama tepung sumber karbohidrat. Ya. Nah, cuma mie tepung terigu. Kalau bihun tepung beras. Beras. Iya. Ya, jadi dua-duanya sama, ya. Itu satu. gitu. Kedua, kalau pilihan si bihun ini lebih baik kita memang yang tepung jagung, yang dari jagung itu. Nah, tapi dok ini pembuatan mie dengan bihun itu akan berbeda dok. Beda. Tapi apakah kan kalau mie itu pakai telur atau bihun pakai telur juga nggak? Dok? Nah, kalau sama-sama porsinya sama, kualitas dari aspek gizinya lebih baik si bihun. Oh, begitu. Kenapa? Karena dia bikinnya nggak pakai telur. Sementara mie supaya enak, Iya. telurnya banyak. Iya. Kuning telurnya banyak. Artinya apa? Dia bukan cuma kandungan karbohidratnya tinggi, tapi kandungan lemaknya, terutama kolesterolnya jadi tinggi. Iya, Begitu. belum Itu lagi yang kita bahaya. bicara kalori ya, Ya. dok ya. Tuh kalorinya juga belum dibahas tuh antara mie, nasi dan juga bihun. Lebih tinggi yang mana kalorinya? Nanti kita akan bahasnya sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat. Bihun atau mihun merupakan jenis makanan asal Tiongkok. Bentuk bihun mirip seperti mie, namun lebih tipis. Dalam bahasa Inggris, bihun disebut rice vermicelli atau rice noodles. Asal nama bihun berasal dari Tionghoa, yaitu bi artinya beras dan hun artinya tepung. Bihun terbuat dari tepung beras dan tidak hanya banyak disukai di Tionghoa, bihun juga disukai di Indonesia. Bihun diketahui memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan, di mana dalam 100 gram bihun terdapat 360 gram kilokalori dan 4,7 gram protein. Tekstur bihun yang lembut membuat bihun banyak disukai berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Proses pengolahan bihun pun tidak sulit dan dapat dibuat menjadi berbagai macam olahan masakan Nusantara. Nah, salah satu olahan bihun yang mudah dibuat dan pasti disukai adalah bihun goreng. Olahan bihun goreng dengan aneka rempah pilihan dan bahan-bahan pendamping lainnya seperti bakso, sosis, dan sayuran
dapat membuat olahan bihun menjadi lebih menarik dan bernutrisi. Olahan menarik lainnya dari bihun adalah soto. Ada banyak sekali jenis soto di Nusantara, seperti soto mie Bogor dan soto ayam. Dalam penyajian soto ini, bihun menjadi salah satu bahan pelengkap soto yang pasti disukai oleh para penikmat sajian soto. Nah, tidak hanya dijadikan sajian utama, bihun juga dapat diolah menjadi isian tahu goreng loh. Caranya juga cukup mudah. Cukup iris bihun yang sudah lembut dan campurkan dengan bahan dan bumbu yang diinginkan sebagai isian tahu goreng. Sajian tahu goreng ini dapat dinikmati di waktu senggang Anda bersama keluarga. Pak, waduh, ya Allah, waduh, waduh. Ya ampun, soto mie Bogor itu enak banget. Siapa lagi tadi? Ada bihun goreng, soto ayam, ya kan? Ada bihun tahu goreng, isi tahu isi bihun. bihun. Ini dia nih depan kita nih. Tuh ada Waduh, risol. Bihunnya. Tapi minyaknya, aduh enggak deh. Soalnya di depan dokter gizi. Ya, depan dokter gizi, lo jadi begitu. Nah, nih Dok, kita kembali lagi tadi sempat ada pertanyaan mengenai kalori. Ya. Kalori nasi, bihun, sama mie. Sama ada satu lagi nih Dok, soun. Nah, Ya. ini gimana Dok? Jadi gini, dengan jumlah timbangan yang sama, yang paling tinggi kalorinya mie. Mie. Kenapa? Karena mie itu terbuat dari tepung terigu ditambahin telur. Telur itu sampai kuning telurnya dipakai. Dan mie yang enak kalau campuran telurnya lebih banyak. Betul. Iya, betul. Nah, Makanya kan kalau dibilang nasi goreng spesial pakai telur kan. Iya. Makanya ini mie itu spesial pakai telur. Nah kalau soun Dok, Soun itu terbuat dari apa Dok? dia lebih rendah. Dia dari tepung beras juga. Tepung beras juga Tapi lebih rendah. tepungnya lebih rendah, lebih sedikit. Jadi kalorinya soun itu lebih sedikit. Dan teksturnya soun itu lebih lunak. Bahan dasarnya tuh apa aja sih Dok? Ini selain tepung beras Dok? Bahan dasarnya ya tepung beras saja. Dengan beras dia kasih bumbu lah supaya ada rasanya. Udah, hanya itu. Ada tapioka gitu Dok? Tapioka? Heeh. Oh ada. Ada si mie terbuat dari tepung tapioka. Ada Oh, sekarang. gitu. Tapi kalau mau buat mie harus ada campuran telurnya. Nah, ngomongin bahan dasar nih Dok, ada fakta atau mitos selanjutnya yaitu bihun berbahaya karena mengandung plastik. Mitos Tidak, atau fakta? itu mitos ya Dok ya. Tapi Karena kan soalnya ada, kan Dok. kayak plastik Dok, lihat tuh Dok. Iya, kelihatannya kayak plastik. Dan juga ada Dok yang kasus nih Dok. Yang kering gini. Iya, Ya. dikasih lilin ya, Ya. dikasih lilin supaya kelihatannya mengkilat gitu. Itu Dok. sangat tergantung kejujuran si produsennya. Jadi ada yang sebenarnya bihun itu nggak perlu dicampurin plastik. Dia bisa diproses seperti ini kering bisa. Tapi mungkin supaya bentuknya lebih menarik, orang jadi pengen beli, si produsennya dicampurin plastik. Itu sih sebenarnya salah sekali. Nggak boleh, bahaya. Nah, gimana caranya membedakannya nih Dok? Kita kan sebagai konsumen pasti kan ini ya Dok ya, pengennya yang sehat gitu. Membedakannya, Anda rebus di air panas, kelihatan. Kalau dia mengandung plastik, itu airnya warnanya akan berbeda. Tapi kalau bihun itu dia airnya setelah dimasak, bihunnya warnanya tetap aja putih. Baik. Ini fakta dan mitos berikutnya Dok. Konsumsi bihun terlalu sering dapat menyebabkan kanker karena mengandung sodium bisulfit. Fakta atau mitos Dok? Itu mitos. Mitos. Nggak apa-apa, mau tiap hari makan bihun juga Nggak apa-apa, Dok. silakan, nggak apa-apa. Ya. Asal jangan beli bihun yang tadi, yang seperti kamu bilang dicampur dengan ada plastiknya. Oh iya. Iya, Gitu. campur plastik, campur lilin Iya, gitu itu ya. mitos. Ha-ha. Dok, tapi sebenarnya kita juga ada nih video-video yang lagi viral katanya proses pembuatan bihun itu katanya jorok sekali, diinjek-injek ya. Itu tergantung dari produsennya. Anda makanya beli bihun harus pilih-pilih, lebih baik kita pilih yang merek yang sudah terkenal. Jadi Jangan masuk pabriknya ke kan Bepom ya, tahu. Dok. Dia semua pembuatannya pakai mesin, bukan dengan dijorok seperti itu. Tradisional diinjek-injek seperti itu ya Dok. Tapi diinjek-injek itu kadang-kadang Dok suka enak juga Dok. Karena ada keringetnya itu ya.
Cijai deh. Ya kalau emak-emak bikin sambal, tapi gitu-gitu, ya Allah. netes-netes tuh keringet. Enak aja. Enak aja gitu. Oh pantesan Pak ini begini. Baik dok, ini Oke. fakta atau mitos berikutnya. Bihun katanya tidak memiliki kandungan gizi. Fakta atau mitos tuh dok? Itu mitos. Mitos. Itu salah. Oke. Bihun itu mengandung zat gizi. Dia itu digolongkan sebagai bahan makanan sumber karbohidrat. Iya. Karena hampir 80% kandungannya itu karbohidrat. Nah, jadi ada gizinya. Ada jelas. Ada vitamin-vitamin Ada juga. vitamin. Ada vitaminnya. Vitaminnya apa, Dok? Vitaminnya ada folic acid, ada vitamin A, dia, dan vitamin yang ada di beras. Vitamin B ada semua di situ. Baik. Oke, nah selanjutnya masih ada mitos atau fakta, yaitu katanya bihun tidak mempunyai aroma khusus. Mitos atau fakta? Dok? Aroma tergantung kita masaknya. Masaknya Iya, ya Dok Jadi ya. itu bisa fakta, artinya nggak ada aroma kalau dimasak lama. Tapi kalau dia masaknya nggak terlalu lama, itu harumnya tetap ada. Oh, berarti ini aromanya. fakta ya dok? Bisa bahwa- fakta, oh. bisa mitos. Nah, jadi soalnya ada yang mengandung ada formalin atau apa gitu, Dok. Itu kadang-kadang dari baunya beda, Dok. Jelas. Jelas. Kalau dia mengandung formalin atau ditambah zat-zat lainnya seperti plastik itu Pasti wanginya ada, beda. Beda wanginya. Wanginya Itu wangi gimana sih, kimia Dok? gitu ya Dok ya. Wanginya ya kalau dia formalin menyengat Oh. wanginya. Oh ya ini nggak ada aroma sama sekali. Coba lagi. Heeh. Coba lagi. Nah, ini oh, ada loh. yang ini ada, Dok. Oh itu aroma khusus ya. Aroma khusus. Aduh, oke. Baik, Dok. Dok, terakhir nih Dok, tips untuk makan bihun nih Dok, Ya. supaya kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari Ya, bihun. makan bihun itu yang lebih sehat, yang tinggi serat, ada seratnya, glycemic indexnya rendah. Jadi dipilihlah bihun dari jagung. Itu enaknya diapain tuh? Dok? Tapi yang sehat itu direbus. Direbus, dicampur dengan potongan ayam, dikasih lagi sayuran yang banyak. Supaya apa? Supaya seratnya semakin tinggi lagi. Gunanya serat menghambat penyerapan karbohidrat. Tambah bumbu-bumbu, Dok. Kaldu. Silakan, bumbu harus. Garam. Kita makan, mulut kita harus merasakan enak. Enak. Iya. Jadi bukan Setuju. berarti kita ya mau diet, mau apa, mau sehat terus kayaknya makanan jadi nggak enak. Plain, nggak ada Jangan, rasanya. Jangan ya, jangan Dok. gitu. Itu membuat diet Anda cenderung gagal. Begitu. Makan itu harus enak. Yes. Betul, Tapi setuju. kalorinya tidak berlebihan. Tapi Iya. porsinya Nggak boleh porsinya. berlebihan. Seperti Ingat. tadi di awal saya ngomong mau makan nasi dengan bihun boleh. Tapi sedikit sama sedikit. Jangan nasi segunung, bihun sepiring. Itu Nah, saya. nggak boleh. Waduh, Itu nggak boleh. harus berubah ya Pak. ini kayaknya kalau saya ada di sini nih berarti saya contoh buruknya ya, Dok ya. Ya. Nah, jadi kalau kebanyakan makan katanya ini ada resiko obesitas ya. Ya. Itu ngomongin tentang saya ini ya. Iya, dan juga kalau orang obesitas kita juga bisa ngomongin tentang perlemakan hati ya Dok ya. Jelas, Baik, hati-hati. Orang-orang obesitas, efeknya nanti hatinya diselubungi lemak. Itu Nah. yang disebut fatty liver. Fatty liver. Kita akan bahas sesaat lagi ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak Dokter Sam. Yo.